Pertarungan melawan Sukuna berakhir, identitas asli dari Yuji terungkap. Berikut pembahasan Jujutsu Kaisen chapter 257, let's check it out. Flashback percakapan Sukuna dengan Uraume sebelum pertarungan di Shinjuku diperlihatkan. Uraume ingin mengetahui siapa sebenarnya Itadori Yuji. Uraume bertanya kepada Sukuna siapa Itadori Yuji sebenarnya. Sukuna menjawab jika Yuji adalah hasil kreasi dari Kenjaku. Namun Sukuna tidak paham mengenai tubuh Yuji. Maksud dari hal ini adalah bagaimana Yuji memiliki tubuh yang super kuat sejak sebelum memakan jari Sukuna. Sukuna kemudian menjelaskan kembali mengenai Itadori Yuji. Lebih simpelnya seperti ini. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, Sukuna yang masih di dalam kandungan ternyata tidak sendirian. Sukuna merupakan anak yang seharusnya terlahir kembar. Namun ketika masih janin, Sukuna yang kekurangan nutrisi memakan saudaranya sendiri, dan ketika terlahir hanya ada Sukuna saja. Kembaran dari Sukuna benar-benar lenyap dimakan Sukuna. Selain karena nutrisi, Sukuna juga memang tidak menginginkan saudara kembar yang lahir. Sukuna ingin dirinya sendiri yang terlahir. Nah, entah bagaimana Sukuna kekurangan nutrisi di dalam kandungan dan juga bagaimana Sukuna mengingat kejadian tersebut masih belum diketahui. Selanjutnya, jiwa dari saudara Sukuna akhirnya sampai di tangan Kenjaku. Kenjaku yang berpindah-pindah tubuh sambil melakukan penelitiannya terhadap dead painting akhirnya berpindah tubuh ke tubuh Kaori Itadori, istri dari Jin Itadori. Jin Itadori inilah yang merupakan reinkarnasi dari saudara Sukuna dan memiliki jiwa yang sama dengan saudara Sukuna. Dan Jin Itadori dan Kaori Itadori atau Kenjaku, terlahirlah Yuji Itadori. Bisa dibilang Sukuna adalah paman dari Yuji. Kemudian di chapter 158 sempat diperlihatkan Yuji ternyata menjadi player dari game kematian, dan spekulasi dari Yuji adalah karena Sukuna. Dan di chapter 257 ini, Sukuna akhirnya tersadar jika Yuji yang memakan jari Sukuna sampai bisa mengikuti game kematian adalah rencana dari Kenjaku. Itulah bagaimana penjelasan mengenai Itadori Yuji dari Sukuna secara urutan timelinenya. Dari penjelasan Sukuna, Uraume sempat berpikir apakah Yuji memiliki potensi yang sama dengan Sukuna. Apalagi Yuji bisa dibilang merupakan anak dari Kenjaku dan kembaran Sukuna. Kemungkinan potensial Yuji bahkan lebih besar dari Sukuna. Kembali ke pertarungan Sukuna versus Yuji. Sebelumnya di chapter 256, Yuji sempat melancarkan Black Flash kepada Sukuna. Sukuna masih terlihat baik-baik saja di chapter 257. Kali ini Yuji kembali melancarkan Black Flash ke perut Sukuna. Sukuna bisa menahannya dan melakukan counter Black Flash kepada Yuji yang membuat Yuji terpental mundur sampai ke pilar gedung. Ketika mencapai salah satu pilar gedung, Yuji menempelkan tangannya ke pilar tersebut. Terlihat ada garis dan gunting yang mengitari pilar dan membuat pilar tersebut terpotong. Gambar gunting dan garis-garis ini memang terlihat seperti logo potong di sini pada barang kemasan saset. Namun itu tak terlalu penting. Dari sini kita benar-benar diperlihatkan teknik kutukan dari Itadori Yuji. Diketahui Yuji saat ini memiliki dua teknik kutukan. Yang pertama adalah blood manipulation yang didapat dari dead painting nomor 4-9, lalu mengalami awakening dari menguasai Black Flash. Selanjutnya adalah teknik kutukan Shrine atau Mizushi. Teknik ini didapatkan dari reinkarnasi Sukuna, sama seperti teknik kutukan penyihir lain yang juga didapatkan melalui keluarga mereka. Yuji mendapatkan teknik yang sama seperti Sukuna dari ayah Yuji yang merupakan kembaran Sukuna. Nah, ketika memotong pilar, teknik yang digunakan Yuji ini mirip dengan teknik cleave dari Sukuna. Yuji kemudian melempar potongan pilar ke arah Sukuna, lalu kembali menghancurkan pilar tersebut menjadi potongan yang lebih kecil untuk mengelabui Sukuna. Di saat Sukuna lengah, Yuji menangkap kaki Sukuna dan menandai Sukuna dengan tanda kutukan untuk memotong kaki Sukuna. Sukuna sempat membalas dengan cleave miliknya, namun Yuji dengan tangan kirinya berhasil melancarkan Black Flash yang kesekian kalinya. Kali ini Sukuna benar-benar marah terhadap Yuji yang tiba-tiba menjadi sangat kuat. Nah, sedikit flashback sebelum kemunculan Ino. Akhirnya kita diperlihatkan percakapan dari Ino dan Gojo. Ternyata percakapan ini hanyalah percakapan biasa di mana Gojo dan Shoko menyuruh Ino untuk menggunakan senjata dari Nanami. Itu saja dan tidak ada percakapan lain mengenai apakah mereka bisa menghidupkan kembali Gojo atau tidak.
Ino muncul di pertarungan Yuji versus Sukuna dengan mengeluarkan number 4, dragon berbentuk kilin. Makhluk kutukan besar berbentuk kilin dengan cepat menyerang Sukuna, dan di waktu yang sama, Ino mencoba menebas Sukuna dengan senjata dari Nanami. Namun Sukuna dengan kakinya berhasil menahan serangan Ino. Dan Yuji yang tak membiarkan kesempatan untuk menyerang Sukuna begitu saja, Yuji kembali mengeluarkan Black Flash, dan kali ini Sukuna menahan dengan keempat tangannya. Namun Sukuna semakin marah karena Yuji menggunakan Black Flash berkali-kali layaknya teknik biasa. Di sisi Ino hanya merasa dirinya tak bisa berbuat apa-apa karena serangannya sebelumnya berhasil digagalkan oleh Sukuna. Sedangkan pertarungan antara Yuji dan Sukuna terus berlanjut. Pukulan demi pukulan kembali dilancarkan masing-masing. Sukuna kemudian menggunakan dismantle-nya, namun tak membuat Yuji mundur. Yuji tetap maju dan kembali menggunakan Black Flash. Sedangkan Sukuna yang tangan kirinya terbebas menggunakan Cliff dan berhasil merusak wajah kanan dari Yuji. Termasuk mata kanan dari Yuji terlihat sudah tak berfungsi. Namun Yuji tak berhenti di sini saja. Yuji kembali menggunakan Black Flash. Sukuna sangat marah dan tidak benar-benar berkonsentrasi terhadap sekitar karena terfokus kepada Yuji. Dan Ino dari jarak yang jauh melemparkan senjata Nanami dan berhasil mengenai Sukuna yang membuat keseimbangan Sukuna tergoyah. Yuji untuk yang terakhir kalinya mengeluarkan Black Flash pada chapter kali ini. Dan kali ini Sukuna tak bisa menahan Black Flash yang dilancarkan oleh Yuji dari belakang tubuh Sukuna. Nah, apakah dengan ini pertarungan akan berakhir? Atau Sukuna akan kembali dengan plot armornya? Itu saja pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian? Reveal tentang siapa sebenarnya Itadori Yuji dan juga pertarungan antara Yuji melawan Sukuna ditampilkan dalam satu chapter penuh. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.